saya akan mengajarkan bagaimana caranya menghitung keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan itu sama nih sama balance cairan. Nah, rumusnya itu adalah intake dikurang output. Nah, untuk intake-nya itu sendiri di sini ada cairan infus, air makanan dan minuman, terapi injeksi, dan air metabolisme. Untuk air metabolisme itu rumusnya 5 dikali berat badan per hari. Nah, terus untuk outputnya itu nanti di sini ada urin, feses, muntah atau pendarahan, cairan dari drainase atau luka, cairan NGT, dan IWL. Untuk IWL itu sendiri rumusnya, ini untuk IWL normal, rumusnya 15 dikali berat badan per 24 jam. Sedangkan IWL dengan kenaikan suhu yaitu menurut jurnal yang saya baca ada yang menggunakan rumus seperti ini. 10% dikali IWL dikali jumlah kenaikan suhu plus IWL normal. Kenapa di sini 10% dikali IWL? Karena setiap kenaikan 1 derajat Celcius maka terjadi peningkatan 10% dari IWL-nya itu. Tetapi mungkin yang sekarang kita pelajari atau dosen-dosen yang ajarkan masih dapat perbedaan pendapat, yaitu 10% dikali cairan masuk. Namun itu bisa juga. Terdapat contoh soal. Nah, di sini kita masukin aja ya. Dari contoh soal tersebut didapatkan berat badan klien itu 60 kilo. Dari berat badan ini kita dapat langsung menghitung IWL-nya. IWL normalnya 15 dikali 60 sama dengan 900, dan air metabolisme sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300. Kita dapat masukkan inputnya terlebih dahulu. Input yang pertama di situ ada cairan infus ya. Cairan infusnya di situ 2000 cc. Yang kedua ada transfusi WB. Transfusi WB itu sebanyak 300 cc. Untuk obat injeksi yaitu 100 cc, dan AM itu masuk ke dalam input air metabolisme sebanyak 300 cc. Kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari inputnya 0, 0, 3, 3, 6, 7, 2700 cc. Dari sini kita sudah mendapatkan inputnya ya. Kemudian kita masukkan outputnya. Yang pertama di situ ada cairan drainase sebanyak 100 cc. Lalu dia menggunakan NGT sebanyak 200 cc. Ada urin sebanyak 1700 cc, dan yang keempat IWL. IWL di sini itu kan karena dia tidak ada kenaikan suhu, kita masukkan IWL-nya yang normal yaitu 900. Kita jumlah keseluruhan dari outputnya. Nah, ini kita dapatkan output. Lalu kita langsung dapat menghitung balance cairannya. Yaitu input dikurang output sama dengan, kita masukkan inputnya 2700 dikurang 2900 sama dengan minus 200 cc. Nah, setiap ada minus atau plus itu kita tulis. Jadi kita dapat mengetahui apakah pasiennya itu kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Sedangkan untuk pasien tersebut dia mengalami kekurangan cairan. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana sih caranya menghitung balance cairan jika pasien tersebut mengalami demam atau kenaikan suhu. Karena dengan itu IWL-nya itu akan berbeda, karena
apabila kita mengalami demam, kita akan banyak mengeluarkan keringat, sehingga akan terjadi peningkatan IWL-nya juga. Jadi seperti itu. Kita akan menggunakan rumus yang 10% dikali IWL dikali jumlah kenaikan suhu lalu ditambah IWL normal per 24 jam. Itu kita masukkan di sini 10% dikali IWL. IWL-nya itu IWL dengan IWL normal, yaitu 900 dengan kenaikan suhu. Misalkan pasien tersebut mengalami kenaikan suhu dari 38,5 hingga 38,5 yang tadinya suhu awal itu 36,5. Berarti pasien mengalami kenaikan suhu 2 derajat Celcius ditambah IWL normal. Ya, per 24 jam. Kita dapatkan di sini 90 dikali 2 plus 900. Yang artinya 180 ditambah 900 sama dengan 1080. Maaf. 1080 cc per 24 jam. Ini untuk IWL dengan kenaikan suhu. IWL dengan suhu. Selanjutnya kita dapat langsung memasukkan outputnya. Seperti tadi ada cairan drain, yaitu 100 cc, NGT 200 cc, urin 1700 cc, dan IWL-nya dengan kenaikan suhu 1080 cc. Kita jumlah, lalu dapat hasil cc. Kita masukkan balance cairannya berapa. Balance cairan yaitu intake kurang output 2700 kurang 3080 sama dengan minus 380 cc. Ini apabila pasiennya mengalami kenaikan suhu. Maka hasilnya berbeda dengan pasien yang suhunya normal, seperti itu. Sekian hasil roleplay dari saya. Mungkin akan ada yang saya ingin tambahkan. Jadi dari yang saya sudah roleplaykan, yang tadi saya ke pasien itu adalah sebagai contoh bagaimana kita ke pasien untuk menginput data-data hasil input dan output pasien. Jadi apa yang sudah pasien makan, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh pasien seperti cairan infus, obat injeksi, atau dari hasil urin bagnya, itu kita ke pasien, kita kumpulkan data-datanya. Setelah itu kita dapat menghitung bagaimana keseimbangan cairannya. Apakah pasien tersebut terindikasi kekurangan cairan atau kelebihan volume cairan. Lalu kita juga dapat mengedukasi keluarga pasien. Jadi kita bisa minta tolong kepada keluarga pasien agar mencatat apa saja yang sudah pasien makan, berapa banyak pasien minum. Kita dapat mengajarkan, ibu tolong kalau misalkan pasien minum dengan cangkir dicatat ya bu berapa cangkir, atau pasien minum dengan gelas itu dapat minta tolong dicatatkan, sehingga itu akan memudahkan perawat juga dalam menghitung, sehingga tidak
terlalu lama dalam proses pengumpulan data. Kemudian dari yang saya jelaskan di papan tulis itu adalah sebagai contoh kasus. Jadi apa yang sudah saya ambil di pasien yang tadi saya role playkan itu berbeda dengan kasusnya. Jadi saya lebih berpatokan ke bagaimana cara menghitungnya saja, yaitu dengan cara menghitung IWL normal, IWL dengan kenaikan suhu, bagaimana menghitung balance cairannya, seperti itu. Sekian hasil presentasi dan roleplay saya. Apabila ada kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya dalam proses pembuatan video ini, dan juga kepada dosen-dosen yang sudah mengajarkan saya, dan juga terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.